What's up? Kembali lagi di podcast saya, podcast ceritakan semaunya. Kali ini saya kedatangan tamu dari Sekretaris MUI Kecamatan Kota Kisaran Barat, Ahmad Darul Fauzi. Kemudian saya juga kedatangan tamu warga Kelurahan Serenggas, Bapak Ali Akbar. Oke. Gimana puasanya, Pak Fauzi? Alhamdulillah sampai saat ini masih lancar. Pak Alek gimana puasanya? Ya, sama alhamdulillah. Ya, Lancar. semoga di bulan puasa ini kita terus mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan terus istiqomah dalam menjalankan ibadah puasa. Amin. Ya Rabbal. Amin. Di podcast kali ini kita akan membahas yang lagi viral. Wah. Yang lagi viral di sosial media, salah satu YouTuber, Joseph Paul Zhang. Ya, Pak Joseph Paul Zhang ini dia lagi membuat sesuatu yang menggemparkan mungkin seluruh negeri, bisa dikatakan seluruh negeri juga, bahkan seluruh dunia, dari YouTube yang dia buat di sosial media. Di sini nanti kita bahas sama-sama gimana sih yang dia sampaikan di sosial media sehingga membuat kita tercengang dengan statement yang dia sampaikan oleh Bapak Joseph Paul Zhang. Untuk itu, mari kita sama-sama kita lihat video dari nama akun Joseph Paul Zhang. Ayo kita sama-sama kita lihat. Tema kita hari ini puasa lalim Islam. Luar biasa. Lu yang puasa, gua yang lapar. Nah, kubrak-kubrak pokoknya. Password seperti biasa ya. Buka, cus, kubrak, oh lala, bebe. Ya serius hari ini ya. Lu yang puasa, gua yang lapar. Nggak bener lu. Ini saya dikirimin sama ini ya, sama teman-teman ini ya, termasuk dari ini. Aduh, luar biasa Bapak Joseph Paul Zhang ini, luar biasa ya. Jadi di situ disampaikan nama beliau tadi tentang puasa. Yang tentang puasa dibilang dia, apa tadi dibilang dia tadi Pak Alek? Lu yang puasa, gue yang lapar. Lo yang puasa dia yang lapar. Aduh. Ini gimana nih tanggapan dari Abang Dapoji tentang masih di awal tuh ya, masih di awal openingnya. Gimana tanggapan dulu dari Abang Poji? Sampai sekarang ini banyak sekali Pak Lurah dan tokoh masyarakat bahwasannya orang yang gemar mencari sensasi dengan hal-hal yang unik dan aneh. Jadi kalau masalah berpuasa itu kan sudah dijelaskan dalam firman Allah, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi di situ kan dijelaskan bahwasannya orang-orang yang beriman. Nah, mohon maaf ini YouTubers, ya saya nggak menyebutkan orangnya siapa. Iya, betul. Nah, dia menyatakan lo yang puasa, gue yang lapar. Di situ kan sudah dijelaskan bahwasannya orang-orang yang beriman, justru dia adalah orang-orang umat Islam. Ya, kita lihat tadi kalau Bapak Joseph Paul Zhang ya, dari namanya aja kita lihat dia bukan orang Muslim pastinya. Tapi dengan statement yang dia sampaikan tadi, di orang yang berpuasa, dia yang lapar. Kalau Pak Alek gimana Pak Alek? Baik, terima kasih podcast ceritakan semuanya di malam ini. Dan kalau ngomongin soal Joseph si Paul Zhang ini, saya agak-agak marah kelihatannya. Ya, sangat marah. Pastinya lah, pastinya kita marah lah. Tapi Selaku kita umat Muslim. Ya betul Pak Lurah. Kita selaku umat Muslim dengan ocehan si Joseph ini agak kecewa kita. Tapi kita percaya bahwasannya hal ini sudah ditangani Polri. Dan mudah-mudahan Polri segera menyikapinya untuk menangkap yang namanya si Joseph ini. Oke,
Dari opening tadi sudah kita bahas. Coba kita lihat berikutnya rekaman dari saudara Yosep Paul Zhang. Mereka puasa, nanti saya bagikanlah linknya ya. Nah, itu dia. Jadi kalau kita ngelihat sekarang kan ini di Indonesia kan lagi pada puasa kan. Kalau di Eropa juga lagi pada kalau di Eropa lagi pada bukan lagi pada puasa, lagi pada duniawi nih, nggak urusan puasa. Sebab teman-teman Muslim yang di Eropa ini tahun pertama puasa, mereka takut sama Allah. Tahun kedua puasanya separuh, nyoba Allah lihat apa enggak. Tahun ketiga bablas nggak ada yang puasa, Allah nggak lihat. Loh, kenapa? Allah kan maha tahu, enggak, Allahnya lagi di. Waduh. Sangat kacau apa yang telah disampaikan. Itu Pak, nampak sekali itu tanda-tanda sudah dekat itu. Dekat apa nih Bang Boji? Iya. Dekat bahwasannya kita harus selalu beribadah kepada Allah. Aduh, benar sekali. Karena tadi disampaikan oleh Bapak Yosep Paul Zhang tadi, di tahun pertama puasa penuh. Kemudian di tahun kedua puasa separuh. Karena Allah nggak lihat. Di puasa tahun ketiga nggak ada puasa sama sekali karena nauzubillah min dzalik ini. Allahnya lagi di Ka'bah katanya Bang. Jadi Bang Poji lalu gimana pendapat dari Bang Poji nih tentang statement yang kedua dia sampaikan tadi? Begini, kalau untuk saudara yang di YouTube tadi, bahwasannya kita sekarang, terutama saya tinggal di Indonesia Bang. Jadi kalau kita berada di mana kita berada ya bahwasannya kita harus ikut. Di Indonesia itu ya banyak sekali mayoritas Islam. Pasti. Jadi Islam itu kental, apalagi dengan yang namanya rukun Islam tadi. Ya kalau kita berada di misalnya seperti yang dibilang di Eropa, mungkin kita bakal terbawa yang namanya suasana berbeda dari Indonesia tadi. Jadi kalaupun kita mau bagaimana kita menjalankannya, cukup dengan niat kita bahwasanya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Itu tergantung niatnya masing-masing. Iya. Walaupun kita di Eropa, di Indonesia ataupun di Afrika pun sama sekali, tapi Iya. udah niat kita, nawaitu kita untuk menunaikan ibadah puasa karena Allah Ta'ala, ya pasti kita akan menjalankannya. Iya. Kalau dari Palek gimana Palek? Ya saya rasa dia nggak perlu membawa Eropa dibawakan disamakan ke Indonesia. Iya, Karena itu iya. nggak perlu, karena ini sangat menyakitkan warga Indonesia, Iya, khususnya umat betul. Islam. Nah jadi saya kira Joseph ini terlalu berlebihan untuk membicarakan hal-hal seperti itu. Contoh hal kecilnya begini Pak Lurah gini dan tokoh masyarakat. Ya bahwasannya kalau orang-orang yang ada di Arab, ya kan mereka berjualan memakai dengan pakaian jubah. Bahkan mereka pun kalau yang namanya pergi bekerja, nah, mereka menggunakan jubah. Jadi kalau kita kaitkan dengan di Indonesia, apakah mungkin kita bekerja itu memakai jubah? Misalnya saya ke ladang, saya pakai jubah, kan tentu kan berbeda. Kita harus lihat dulu situasi dan kondisinya seperti itu. Iya, betul sekali. Kemudian statement yang terakhir tadi sebelum kita stop tadi, itu Allah nggak lihat karena Allah di Ka'bah. Nah, Itu kalau secara agamanya gimana Bang Koji? ini kita kan sudah dikatakan berumur. Kalau tadi ucapan saudara tadi bahwasannya kita ini bukan anak-anak. Kalau kita anak-anak mungkin puasa yang kata orang tua saya dulu. Nah, jadi saya puasa setengah hari lalu buka kan gitu. Itu tuh melatih diri kita. Nah, jadi saya berpuasa di depan orang tua, lalu di belakang orang tua, saya berbuka. Setelah saya kembali lagi bertemu dengan orang tua, saya katakan saya puasa. Orang tua tidak tahu, tapi Allah tahu. Jangan pula dikatakan bahwasannya Allah tidak tahu. Allah tidak tahu. Bahkan kita di lubang semut pun, apapun yang kita lakukan, Allah tetap tahu. Saya pun sangat kecewa, dibilangnya Allah itu berondok di Ka'bah. Berondol. Iya, jadi apa maksud yang membicarakan hal seperti Iya. itu?
Dan ya selaku masyarakat saya kecewa dengan hal itu. Ya mudah-mudahan proses ini Pak Lurah segera ditangani Polri, dan saya tadi sudah membaca ke media sosial juga bahwasannya Polri udah segera mengeluarkan surat DPO untuk daftar pencarian orang di Alhamdulillah. luar negeri. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terus ayo lanjut lagi. Apa? Kurung di Ka'bah katanya. Kurang ajar. Tapi begitu ya. Tahun pertama mereka pasti puasa full. Tahun kedua mereka separuh. Tahun ketiga mereka rata-rata udah nggak puasa lagi. Tiap hari ngelihat porselen. Tiap hari mereka ya apalagi sini sejuk ya. Tapi lucu ya, padahal sejuk di sini. Kalau mau puasa kan cocok sejuk di sini. Tapi ya itulah namanya kan. Nah, ternyata kan tanpa tekanan mereka tidak akan melakukan ibadahnya. Artinya apa? Ibadahnya itu karena ditakut-takuti, diweden-wedenin. Nah, kalau di dalam Kristen nggak boleh begitu ya. Di dalam kekristenan kita itu, di dalam ajaran kita itu, orang itu takut sama. Di situ tadi disampaikan oleh beliau. Tadi kalau dalam Islam itu ibadahnya tuh ditakut-takuti. Dia membandingkan dengan mungkin agama lain. Jadi kalau seperti ini berarti sifatnya provokatif. Bisa juga membuat jadi adu domba. Benar sekali. Antara agama yang satu dengan pemeluk agama yang lainnya. Apalagi kita selama ini di Indonesia, kita sudah hidup di Indonesia ini dengan berdampingan satu sama lain dan masing-masing memeluk agamanya satu sama lain. Si Yosef ini mengeluarkan statement tadi, apalagi statement dia melakukan perbandingan antara antara agama yang satu dengan agama lainnya, itu sama sekali membuat kegaduhan nantinya. Kalau menurut Bang Koji gimana? Sepertinya panjang sekali ya. Nah, jadi memang di zaman sekarang ini sudah banyak sekali dengan hal-hal yang seperti itu. Ya banyak sebab yang membuat seorang itu mengaku sebagai dirinya lebih tahu kan gitu. Di antara lainnya sebab-sebab orang yang seperti itu, yang pertama itu dia berupaya jahat terhadap agama Islam. Kemudian upaya memperoleh kekayaan. Kemudian yang ketiga mencari kepemimpinan atau popularitas. Dan unsur fanatik terhadap golongan atau suku atau sebab-sebabnya. Kan sudah disampaikan di dalam Al-Quran juga Pak Lurah kepada masyarakat, lakum dinukum waliyadin. Agama kamu, agama kami. Ya, jadi tidak usah dikait-kaitkan. Ya, jadi dengan yang ada yang dalam Al-Quran lakum dinukum waliyadin tadi, berarti sudah jelas bahwa kita hidup di Indonesia ini harus saling berdampingan. Iya. Dengan satu sama lain dan masing-masing keyakinan yang kita anut. Disitulah bahwa dari statement yang Pak Bang Fauzi sampaikan tadi, selama ini kita sudah hidup rukun, damai, tidak lagi masalah. Tapi dengan timbulnya statement dari Pak Yosef tadi, ini dia di awal tadi membahas masalah puasa. Kemudian tadi statement kedua dia membahas masalah menakut-nakuti. Jadi kalau sama Bang Alek ini gimana Bang Alek? Pendapat Bang Alek? Ya, seperti yang sudah saya sampaikan Pak Lurah di acara podcast malam ini, ceritakan semuanya. Saya kecewa selaku masyarakat karena saya sendiri Muslim. Dari kecil sampai besar tidak pernah ajaran agama Islam itu menakut-nakutin. Artinya mungkin dia tidak memahami Islam itu bagaimana. Jadi sedari kecil sebenarnya kita sudah diajari bahwasannya Islam ini mengajarkan kebaikan yang disampaikan oleh para guru-guru kita. Jadi saya sangat kecewa lah intinya sama si Joseph ini. Oke, mainkan lagi videonya.
Tapi dari dulu saya itu kalau lagi bulan puasa itu adalah bulan-bulan yang paling tidak nyaman. Apalagi kalau deket-deket Idul Fitri, karena mau dung dung breng, Sarimi pergi ke pasar, dung breng, Allahu Akbar. Wah itu tuh udah paling paling mengerikan itu, horor itu. Serius, itu horor Gue banget nggak ya. berani, gue nggak berani ngomong tak kayak MKC, tak kayak MKC dilaporin. Gue kasih sayembara, lu gue udah bikin videonya, cuman kok apa namanya nanti Ya, stop. Tadi di statement dia yang barusan tadi kita lihat itu dalam menyambut Idul Fitri seperti membuat kegaduhan katanya, apa tadi katanya sampai dibilang Dia kerip. Sarimi apa macam tadi Allahu Akbar, tapi diplesetkan apa sama dia tadi? Bernyanyi pula dia, Pak. Iya. Iya, bernyanyi. Bahasanya katanya Allah Akbar, Allah Akbar, Allah bubar katanya. Iya. Dan itu memang gak ada otaknya itu sebiji itu. Astagfirullahaladzim. Dia itu Iya. pula ini. Kalau ada nampak di sini udah saya tumbuk. jangan sampai. Lanjut. Ini statement terakhir dia nih. Ini yang mengaku agama, mengaku nabi. kira saya sombong lagi ya, karena saya udah bikin videonya tantangan loh, ini sama si Nandar, sama Amil Al-Qodri, sama Nick Christian. Yang bisa laporin gua ke polisi, gua kasih uang loh. Yang bisa laporin gua ke polisi penistaan agama nih, gua nih Nabi ke-26 Joseph Paul Zhang yang meluruskan kesesatan ajaran Nabi ke-25 dan kecabulannya yang maha cabulullah. Ya, kalau Anda bisa bikin laporan polisinya atas nama penistaan agama, gua kasih lu 1 laporan 1 juta, maksimum 5 laporan. Nah, supaya jangan bilang gua ngibul kan. Jadi kan 5 juta. Bahkan 3 kan tak kasih 5 nih di wilayah Polres yang berbeda, ya. Saya kasih 1 laporan. Itu saya kecewa dengan apa yang disampaikan. Dibilang Dia pertama dia tadi menyampaikan dia nabi. melakukan sayembara. Iya. Siapa yang bisa menangkapnya? Berapa tadi kata? Setiap Polres 1 juta. Setiap Polres 1 juta. Berarti kalau dikalikan berapa Polres ini Pak di Indonesia ini? Wah, 500-an. Wah, berarti udah banyak uangnya berarti itu. Ya, mungkin Dia 200-an mengeluarkan statement Polres. itu mungkin di sini dia beranggapan bahwa dengan video yang dia buat itu dari pihak kepolisian tidak bisa menangkapnya. Padahal tadi kita sudah sama-sama kita lihat bahwa Kabar Eskrim sudah mengeluarkan DPO terhadap si Joseph tersebut. Walaupun memang sudah kita baca sama-sama di media sosial, Joseph Paul Zhang ini tidak ada di Indonesia Sejak 11 Januari. 11 Januari 2018. Wah, Jadi lalu. walaupun kalau menurut saya, walaupun kalau dia tidak ada di Indonesia, dia ada di luar negeri, dia tidak tahu bahwa Polri kita sudah bekerja sama dengan Interpol, International Police. Iya. Jadi melalui hubungan dengan Interpol atau komunikasi dengan Interpol, nanti dari Interpol tersebut akan membantu pihak kepolisian kita untuk mencari di mana Yosep ini tinggal, di negara mana, pasti bakal ketahuan. Itulah kalau menurut statement dia untuk melakukan sayembara. Dia ini terlalu berlebihan dan saya rasa ini dia selalu membuat ini kegaduhan, terus membuat viral juga supaya bisa semua tertuju sama dia. Namun kalau saya sendiri sih saya anggap ini konyol namanya. Bahwasannya orang yang meyakini dirinya itu sebagai nabi, nah, itu hukumnya adalah kafir, ya, dengan alasan yang sama, mendustakan ayat-ayat Allah dan hadis Allah. Nah, dia harus dihukum dengan hukuman yang setimpal. Agar apa? Agar ada efek jerah bagi dia. Nah, jadi bukan hanya non-muslim aja nih, nah, bahkan yang muslim pun apabila dia menistakan agamanya, mengaku diri sebagai nabi, nah, maka dia harus diberikan hukuman yang setimpal. Jadi jangan sampai nanti dia mengeluarkan bentuk klarifikasi atau meminta maaf di publik. Sudah biasa itu, Pak. Nah, itu sudah biasa. Jadi kalau sepertinya dengan kasus yang dia buat ini, saya rasa pun dari pihak kepolisian cepat memprosesnya, kemudian cepat untuk menangkap dari Joseph Paul Zhang itu sendiri. Sebagaimana dengan hadis riwayat Muslim,
apabila ia tidak mampu dengan tangannya, hendaklah dengan lisannya. Apabila ia tidak mampu juga dengan lisannya, maka dengan hatinya. Kita selalu berdoa kepada Allah, mudah-mudahan tidak ada lagi peristiwa-peristiwa seperti ini yang terjadi lagi, khususnya di Indonesia, karena kita harus menjunjung tinggi toleransi beragama. Betul sekali, Bang Poji. Pendapat dari Bang Alek gimana nih, Bang Alek? Ya, Ini udah saya- statement terakhir dari Paul Zhang. Ya, saya mohon Polri bisa menyikapi hal ini agar Indonesia yang umumnya Muslim tidak kecewa, dan mudah-mudahan Polri setelah menangkap si Paul Zhang ini, iya, Masih apa ya, Bang Alek ya? iya masih emosi berapi-api saya. ya? Iya, saya masih emosi menghadapi si Paul ini, ya. Tapi kita tidak boleh juga ugal-ugalan. Tidak, kita makanya kita serahkan semua sama Polri. Dan Polri setelah saya baca undang-undang apa tadi, penyampaian statement Polri, adapun si Paul Zhang ini sudah dikenakan pasal Undang-Undang ITE pasal 28 ayat 2 dan penistaan agama ataupun penodaan agama pasal 156 huruf A KUHP. Ya, mudah-mudahan Polri bisa segera menangkap. Amin. Mudah-mudahan, amin. Insyaallah. Mudah-mudahan. Kacau nih si Paul Iya. Zhang. Iya. Ada. Oke lah, kalau gitu mungkin udah cukup dari pembahasan kita terhadap video yang lagi viral di sosial media. Saya di sini juga mengucapkan kepada teman-teman semua selamat berbuka puasa dan selamat menunaikan ibadah puasa. Kami lagi pengambilan video ini di waktu yang sudah berbuka puasa. Jadi kita sudah ada minum di atas meja kita. Jadi boleh minum. silakan Boleh minum, silakan Ya, minum, ya, minum. ya. Oke, mungkin sampai sini ya podcast ceritakan semuanya session kali ini. Saya Didi Prasetyo, Saya Ahmad Darul Fauzi. Saya Lekbar. kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.